Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfa Febrian dengan NIM akhir saya yaitu 068. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah website untuk tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Untuk websitenya sendiri yaitu adalah limitlesstcg.com. Nah, sebelum saya lanjut lebih jauh lagi, bagi yang tidak tahu, website Limitless TCG ini merupakan sebuah platform dan database turnamen resmi untuk trading card game atau game kartu Pokemon ya. Yang menjadi website ini juga menjadi salah satu referensi utama untuk melihat hasil turnamen dan statistik meta ya. Seperti ini. Ada tergabung 35%, Castle 10%, dan untuk turnamennya di sini ada beberapa turnamen yang sudah selesai seperti Regional Praga, Korean League Season 4 dan lainnya. Terus ini adalah beberapa turnamen yang akan datang seperti Champions League di Jepang, Regional Los Angeles dan lain-lain. Nah, selain itu di sini saya akan bukan hanya review biasa ya, jadi saya akan menganalisis website ini mengikuti materi sebelumnya yaitu 17 prinsip UI UX design ya, dari materi sebelumnya. Jadi kita akan lihat seberapa baik website ini dirancang dari sudut pandang UX-nya. Oke, langsung mulai saja. Yang pertama itu adalah user compatibility. Jadi prinsip utamanya itu user compatibility, yaitu desainnya itu harus cocok dengan kebutuhan dari penggunanya, kebutuhan dan karakteristik penggunanya. Di sini bisa dilihat website ini, limitlesstcg.com ini punya layout yang bersih dan kesan minimalis ya. Font yang dipakai mudah dibaca, ukurannya juga proporsional dan pilihan warnanya tidak berlebihan. Didominasi dengan warna hitam, putih, dan abu-abu dengan aksen warna yang konsisten. Ini menurut saya sudah sangat sesuai ya dengan prinsip user compatibility-nya. Oke, maaf ya tadi ada kendala koneksi, jadi akan saya lanjutkan dari itu ya, user compatibility. Jadi website ini sudah sesuai untuk target usernya itu, karena target usernya itu adalah player atau pemain Pokemon TCG yang biasanya didominasi oleh remaja hingga orang dewasa. Oke, selanjutnya adalah produk compatibility, yaitu desain produk harus sesuai dengan tujuan pembuatannya. Jadi Limitless TCG ini dibuat untuk satu tujuan utama, yaitu menyajikan data turnamen dari Pokemon TCG. Dan memang semua fitur yang ada, yaitu riwayat turnamen, decklist seperti ini, dan statistik meta, itu semuanya mendukung tujuan itu. Tidak ada fitur yang istilahnya nyasar ya, atau tidak relevan. Bahkan ada subplatform seperti Limitless Lab, ada ini juga Play,
untuk data yang lebih deep menunjukkan bahwa produknya ini konsisten dengan tujuan awalnya. Terus prinsip yang ketiga, task compatibility, yaitu desain mendukung user menyelesaikan tugas mereka. Jadi coba kita ini ya, coba kita search di sini, coba cari checklist itu ya. Coba misal kita klik tag di sini, kita coba cari Zoroark. Itu salah satu Pokemon yang di meta sekarang itu lagi naik daun. Ya, ini Zoroark EX. Nah, seperti ini. Nah, jadi itu ya yang dicari Zoroark EX, yang keluar juga Zoroark EX gitu. Ya, tadi saya juga lupa menyebutkan di fitur search-nya ini ada filter ya. Jadi kalau misal mau cari kartunya aja bisa, misal seperti ini Zoroark misal. Nah, nanti yang keluar itu nggak hanya Zoroark yang seperti saya cari tadi, tapi macam-macam ya. Ini ada Zoroark ini dari set apa ini? Nah, sebentar. Dari White Flare ya. Kalau di di Pusat Bahasa Inggris White Flare ini ada data-datanya, ada data Pokemonnya, ada serangannya, ada artisnya yang menggambar. Ini digambar oleh Iwamoto 05. Nah, seperti itu. Nah, ini macam-macam ya. Oke. Terus di sini ada satu hal yang perlu dicatat ya. Untuk user baru yang pertama kali masuk, tidak ada onboarding atau petunjuk awal, jadi butuh sedikit eksplorasi untuk memahami cara navigasi websitenya ya. Terus yang keempat ada workflow compatibility, yaitu desain yang mengikuti alur kerja yang logis. Terus coba ini ya, untuk membuktikannya bisa kita lihat. Nah, kita pilih menu turnamen. Nah, di sini kita coba ke regional Praha. Nah, terus kita coba lihat checklistnya yang pemenang ini, Matthews Like Swiss. Nah, ini adalah alur yang sangat logis dan mengikuti cara berpikir pemain kompetitif dari general ke spesifik, step by step. Terus prinsip 5, simplicity, yaitu desain sederhana dan membantu user. Untuk halaman utamanya yang tadi ya, itu desainnya sudah cukup sederhana dan bersih, tapi ketika masuk ke halaman data yang lebih detail, misalnya halaman statistik meta, tampilannya itu bisa terasa cukup padat ya. Jadi misal kayak gini. Nah, dengan angka dan tabel. Nah, seperti ini ya, agak padat. Bagi pemain yang sudah advance ini mungkin oke, tapi bagi user baru atau orang yang baru main Pokemon TCG, ini yang mau mulai coba kompetitif ini bisa terasa overwhelming karena baru ya. Oke. Prinsip yang 6 yaitu konsistensi. Jadi di desain untuk prinsip 6 ini kok
desainnya itu harus konsisten dalam konsep desainnya. Salah satu yang saya paling perhatikan dari website ini adalah konsistensinya yang baik, mulai dari segi warnanya, fontnya, layout dan tombolnya itu semuanya terasa seragam dari satu halaman ke halaman lain. Ya, dari turnamen ini fontnya sama, ini ya sama, terus dari teksnya juga, dari menu teks ini sama, fontnya sama. Nah, tombol dan link selalu terlihat seperti elemen yang bisa diklik. Tidak ada elemen yang membingungkan. Misalnya teks yang kelihatan seperti tombol tapi ternyata bukan atau nggak bisa diklik gitu ya. Oke. Prinsip ketujuhnya yaitu familiarity. Jadi prinsip ketujuh ini desain mendekati keumuman yang sudah diterima masyarakat. Limitless TCG ini menggunakan elemen yang sudah sangat umum, yaitu ada icon kaca pembesar untuk fitur search-nya, hamburger menu, pagination, dan tab bar untuk berpindah menu ya, berpindah kategori. Semua elemen ini adalah pola yang sudah dikenal oleh masyarakat luas ya, terutama pengguna internet pada umumnya. Jadi tidak perlu belajar dari nol lagi. Oke. Terus prinsip ke-8 ya, flexibility. Jadi desainnya itu harus fleksibel, melayani berbagai kebutuhan user. Menurut saya website ini udah cukup fleksibel ya. Untuk pencarian turnamen saja ada banyak filter yang bisa dikombinasikan seperti gamenya, turnamennya, format, sama dari negara mana turnamen tersebut diselenggarakan. Selain itu ada platform yaitu PlayLimitlessTCG.com untuk yang mau ikut turnamen, dan LimitlessTCG.com untuk yang mau data lebih mendalamnya. Ini menunjukkan bahwa websitenya ini bisa melayani user dengan level kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi kalau misal ada player yang baru main, bisa lihat-lihat deck apa yang sedang lagi meta. Terus kalau misal kayak pro player mungkin yang bisa yang mau mendalami suatu deck bisa pergi ke labs.limitlesstcg.com. Terus yang poin ke-9, responsiveness, yaitu daya tanggap terhadap input user. Secara umum website ini udah cukup responsif ya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Misal kita cari Pokemon Cerulege, kartu Pokemon Cerulege gitu ya. Nah, ini udah lumayan ofensif. Bentar ya, ini udah. Nah, ini karena koneksi di tempat saya agak jelek, jadi ini agak lama. Biasanya kalau koneksinya bagus, untuk waktu loadingnya itu udah lumayan cepat. Selain itu, websitenya itu juga mobile responsive, yaitu layoutnya menyesuaikan diri ketika dibuka di layar yang lebih kecil. Jadi misal kalau dibuka di handphone gitu ya, jadi si websitenya ini juga menyesuaikan layout websitenya biar nyaman ketika dilihat di smartphone atau gitu ya, tablet. Selanjutnya ada kontrol, prinsip ke-10, yaitu menyediakan kendali untuk mencegah kesalahan. User bisa dengan mudah mengubah atau mereset filter pencarian mereka. Jadi misal mau cari turnamen atau mau cari deck atau bahkan cari data playernya juga, itu bisa dikendalikan oleh player ya.
Tidak ada sih yang bersifat destruktif tanpa konfirmasi, yaitu misalnya tak ada tombol hapus data yang langsung jalan tanpa peringatan. Navigasinya juga mudah dikontrol, selalu ada cara untuk kembali ke halaman sebelumnya ya. Jadi misal kalau habis klik misal drag upload, kalau mau ke home atau tampilan utama bisa langsung ke limitless ya, klik logo limitless ini. Terus prinsip ke-11 ada robustness, yaitu kehandalan dalam menangani kemacetan ataupun kesalahan. Dari pengamatan saya ini, ketika pencarian tidak menemukan hasil, websitenya itu punya itu ya, pesan yang informatif. Misal kayak gini. Ini kan ada Vimeo, tapi kalau misal namanya coba Java gitu. Nah, ini karena nggak ada data Java yang ada di dalam website ini, jadi pencarian tidak ditemukan, no search results found. Daripada halaman yang error jadi itu ya, kayak lebih mending gitu loh daripada cuman ngasih pesan error kalau data pencariannya tidak ada. Terus poin ke-12 yaitu protection. Untuk platform turnamennya ini ada sistem akun yang terproteksi. Jadi kalau user salah input, ada pesan error yang ramah dan informatif, bukan sekedar error over yang biasanya itu ya. Seperti yang saya jelaskan tadi. Ini memberikan rasa aman pada user bahwa mereka itu tidak akan merusak sesuatu hanya karena salah klik ya. Terus prinsip ke-13 yaitu what you see is what you get, atau singkatannya biasa disingkat WYSI. Ini menarik ya menurut saya, karena ketika kalian melihat checklist di website ini, itu tampilan daftar kartunya itu langsung representatif. Ini ya, kartu yang ditampilkan dengan nama, jumlah, dan kategorisasinya ya. Ini misal di deck Dragapult ini ya, ini bawa 4 di setiap deck itu pasti 100% bawa 4. Nah ini bawa 4 di 99,04%, di setiap deck ada 99,04% bawa 4, dan ini bawa 2. Jadi kartu ditampilkan dengan nama, jumlah, dan kategorisasi yang jelas. Tidak ada jarak antara apa yang disampaikan dan apa yang sebenarnya ada. Terus direct manipulation. Untuk website database seperti ini, interaksi langsung agak terbatas ya. Jadi ini lebih ke read only experience. Kamu bisa klik filter dan scroll, tapi tidak banyak interaksi drag and drop atau manipulasi langsung terhadap website ini. Tapi ini masuk akal ya, karena untuk konteks websitenya, satu hal yang menarik adalah adanya fitur export decklist yang memungkinkan user langsung copy atau download data dari sebuah decklist yang merupakan bentuk sederhana dari deck manipulation. Seperti ini ya misalnya. Nah, kalau mau ekspor bisa seperti ini. Nah, ini bisa dibuka juga, bisa diedit. Oke, terus prinsip ke-15 invisible technology, yaitu tampilan fungsi menyembunyikan kompleksitas teknologi.
Di balik website ini ada algoritma kompleks ya yang memproses ribuan data turnamen, menghitung statistik meta, dan menganalisis decklist ya, seperti tadi ada persenan-persenannya ini. Tapi sebagai user kamu tidak perlu tahu itu semua. Yang perlu dilihat itu hanya filter ini, klik hasil langsung muncul. Sesederhana itu. Kompleksitas teknologi benar-benar tersembunyi dengan baik. Untuk ease of learning-nya mudah dipelajari atau desain harus mudah dipelajari dalam waktu singkat. Ini sedikit jadi catatan buat saya bagi seorang yang sudah familiar dengan dunia Pokemon TCG kompetitif. Ini website ini sangat mudah dipelajari dari teknologinya yang sudah familiar dan struktur datanya yang masuk akal. Tapi bagi orang yang belum tahu atau mau baru mulai masuk dunia Pokemon TCG, apalagi ingin bermain kompetitif, istilah-istilah seperti standard format, expanded, meta, atau decklist itu bisa membingungkan. Tidak ada halaman glossary atau tutorial untuk pemula. Mungkin untuk kedepannya bisa ditambahkan halaman atau itu ya, menambahkan halaman how to use this blog gitu ya, atau cara menggunakan website ini untuk para pemula. Untuk prinsip yang terakhir, ease of use, yaitu desain mudah digunakan oleh pengguna utamanya. Kan karena ini target utamanya itu untuk itu ya, player yang sudah lama bermain, player yang sudah memasuki dunia TCG terus ingin lebih jago lah istilahnya, ingin lebih jago lagi. Website ini tuh udah sangat mudah digunakan, semua fitur yang mereka butuhkan itu sudah ada dan bisa diakses dengan cepat. Dan ini tuh merupakan inti dari ease of use, mudah digunakan oleh segmented user yang menjadi prioritas utamanya. Oke, untuk kesimpulannya ya, setelah menganalisis limitless tcg.com ini menggunakan 17 prinsip UI UX desainnya, untuk fitur yang sudah sangat baik itu ada konsistensi desain yang tinggi, navigasi yang intuitif dan sesuai alur kerja user, responsif dan cepat untuk diakses, invisible teknologi yang baik, terus sangat sesuai untuk target user utamanya. Yang mungkin hal-hal yang bisa ditingkatkan dari website ini itu tidak ada onboarding untuk user baru, halaman data yang detail bisa terasa overwhelming, terus perlu itu ya glossary atau panduan untuk pengguna baru yang baru main gitu ya. Untuk secara keseluruhan, limitlesstcg.com ini contoh website yang sangat baik dalam menerapkan prinsip-prinsip UI UX, terutama karena mereka ini sangat memahami siapa target user mereka dan mendesain segalanya untuk memenuhi kebutuhan spesifik tersebut. Oke, karena sudah sekian dari saya untuk mereview website limitlesstcg.com ini. Apabila ada kekurangan atau salah katanya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.